Kalau sudah siap Bapak Ibu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dengan keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala SD 4 Bay, Ibu Siti Suliah, SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 4 Bay. Dan yang saya banggakan perwakilan peserta didik dari kelas 6 yang saya banggakan. Bapak Ibu semuanya, kali ini saya berterima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya, kurang lebih nanti 1 jam. Jadi ini merupakan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu mendiseminasikan budaya positif, di mana ini ada pada modul 1.4. Jadi di sini nanti kita akan membahas sedikit tentang apa itu budaya positif yang ada di kelas ataupun di sekolah. Harapannya nanti budaya positif ini bisa berjalan dan secara tidak langsung budaya positif ini sudah kita jalankan sejak dulu ya. Sudah kita jalankan dan ini nanti kita membahas tentang teori dan praktek yang sesuai itu seperti apa, seperti itu. Jadi sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Nah ini nomor 1, apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju apa enggak? Ya, hukuman Bu. Hukuman bisa fisik, bisa secara verbal. Maksudnya kan loh, nanti kata ya disuruh nulis itu yang termasuk organ. Kan sepuluh anak disuruh nulis, saya berjanji tidak akan. Iya, pokoknya di sini konteksnya menghukum gitu Bu. Entah itu lari, entah itu menulis apa, entah itu berdiri atau bagaimana, itu apakah dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Bagaimana? Bingung. Iya. Betul. Jadi setuju ya Bu ya? Setuju, oke. Iya betul. Oke. Pak Malik gimana? Setuju enggak Pak? Tidak setuju. Tidak setuju. Pak Malik tidak setuju. Oke. Sekarang yang kedua, pemberian hadiah atau reward meningkatkan prestasi siswa. Nah ini. Setuju? Setuju? Oke, setuju. Yang ketiga, guru kita
harus mampu memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Setuju ya Bapak Ibu? Oke. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Jadi guru itu nanti ada pembahasan 5 posisi kontrol guru. Salah satunya ada teman. Nah ini hal pertama yang saya sampaikan. Nah selanjutnya, apa itu budaya positif? Cik. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini yang dimaksud nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang bagaimana, Bapak Ibu? Positif ya, baik. Yang positif tentunya. Nah, contoh dari nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif yang universal apa? Contoh, cek. Contohnya disiplin. Nilai positif atau enggak, Pak Bu? Positif. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Hormat pada guru, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, sudah jujur, nah, budaya antri, itu beberapa nilai-nilai budaya positif. Selanjutnya, nah nanti kita akan membahas 6 ini Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, yang kedua hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah dari ke-6 ini menurut Bapak Ibu mana yang asing? Belum pernah mendengar atau belum pernah mengenal, yang asing bagi Bapak Ibu guru? Segitiga restitusi, betul. Segitiga restitusi ini sebenarnya sudah Bapak Ibu laksanakan. Mungkin namanya belum tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Nanti kita bahas. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Oke. Nah ini beberapa teori kontrol dari Dr. William Glasser dari luar negeri ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bahwa kita sebagai guru berilusi bahwa kita lah yang mengontrol murid. Murid mengerjakan PR, murid tidak mengerjakan PR dan lain-lain. Padahal sebenarnya yang mengontrol murid itu dirinya sendiri. Jadi murid itu pengen mengerjakan PR ya dikerjakan. Kalau tidak pengen ya tidak dikerjakan. Kalau mereka lagi malas ya tidak dikerjakan. Jadi mereka sendiri yang mengontrol murid, bukan kita. Kita hanya sebagai apa ya? Pemandu. Nah, gitu. Untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita seringkali menjadi guru, kita sebagai orang dewasa seringkali untuk memaksa anak untuk ini dan itu. Nah, kita memaksa anak untuk mengerjakan, untuk menghafalkan perkalian. Akan tetapi di dalam diri anak tersebut belum ada motivasi untuk menghafalkan. Ya, istilahnya percuma, wong
dhek gak gelem kene maksa. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Ini teori dari Stephen R. Covey. Nah, ini stimulus rangsangan, respon jawaban ya. Jadi realitas kebutuhan kita sama. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan setiap anak berbeda. Seperti halnya di kelas 5 ada Nabil. Kebutuhan Nabil dengan kebutuhan si Nafis berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Belum tentu gambaran saya dengan Pak Malik terhadap Bu Vita sama, pasti berbeda. Menurut saya Bu Vita itu galak, menurut Pak Malik baik hati, bisa saja seperti itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami pandangan mereka. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan, entah itu baik atau buruk pasti ada tujuannya. Contoh perilaku buruk apa ya? Contoh perilaku buruk mencuri. Nah, mencuri pasti ada tujuannya dari si pencurian itu. Contoh tujuannya untuk si pencuri sedang terlilit hutang, jadi mau tidak mau dia mencuri gitu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri kita. Hanya kita yang bisa. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini yang terakhir, model berpikir menang kalah. Seringkali kita berpikir kalau ada menang pasti ada kalah. Yang sebenarnya yang seharusnya kita terapkan yaitu model berpikir menang-menang. Jadi semuanya sama saja. Entah itu misalnya di sini ada Dava, ada Via. Yang menang misalkan Via, yang Dava kalah. Sebenarnya sama, mereka sama-sama menang. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Nih, yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif. Apa itu? Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini disiplin positif. Contoh, Dava, kerjakan matematika, nanti kalau dapat 100 saya kasih es krim. Itu bisa dinamakan disiplin positif atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Iya, karena sogokan. Kecuali kalau Dava dengan sadar diri, motivasi dari dirinya sendiri, dengan motivasi internal, dia sadar bahwa saya harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan yang kita maksud tadi yaitu nih, kalau kita di dalam kurikulum Merdeka pasti menyangkut ke 6 nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kelas 1
kelas 2, kelas 4, kelas 5 pasti sudah hafal tentang ini. Ada nyanyiannya ya Bu ya? Ya, saya tidak hafal. Kirain mas diajak nyanyi malah nggak hafal. Mungkin Bu ini bisa mengajak nyanyi. Ayo Bu. Nah itu loh, saya tidak hafal. Oke. Coba kreatif bernalar kritis. Oke, diulangi Bu, ben banter Bu. Oke, sambil tepuk tangan. Ayo anak-anak semuanya ya. 1, 2, 3. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masih pagi jadi semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Oke. Ternyata yang kelas 6 pun hafal ya, padahal belum kurmer. Sering mendengar. Oke, ke selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, mana motivasi yang paling ideal? 1, 2, 3. Motivasi yang mana, Bapak Ibu? 3. Yang ketiga nggih, Bapak Ibu nggih. Yang ketiga nggih. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, saya absen jam 6:15. Saya menghindari dari telat berangkat kerja dan menghindari dari potongan tunjangan. Contohnya itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Saya melakukan ini biar mendapatkan ini. Nah, itu motivasinya sudah bersifat eksternal dari luar. Yang seharusnya kita terapkan yaitu motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita sudah mempunyai nilai-nilai yang kita percaya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini penjelasannya. Motivasi internal. Maka untuk itu, untuk meningkatkan motivasi yang ketiga ini, motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu kita sebagai pendidik atau sebagai guru, hindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Di sini tujuannya adalah agar murid mendapatkan motivasi dari dirinya sendiri secara internal. Jadi kita tidak mengiming-imingi hadiah atau memberi ancaman atau hukuman seperti itu, Bu. Boleh, tapi minim saja, jangan terlalu sering memberi hadiah. Nah, ini banyak sekali. Hukuman ini perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Di sini contohnya apa ya? Jadi hukuman itu merupakan identitas gagal.
Ada dua identitas, identitas gagal dan identitas yang sukses. Hukuman termasuk identitas gagal, yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu yang namanya hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Anak disuruh misalnya tidak memakai sepatu, disuruh nyopot sepatu, telanjang kaki dan lari lapangan selama 10 kali putaran. Itu menyakitkan bagi anak. Menyakitkan secara fisik dan juga secara psikis. Mereka akan teringat sampai nanti dewasa, akan teringat bahwa dulu saya pernah dihukum oleh ini, lari lapangan 10 kali tidak pakai sepatu. Selanjutnya konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, antara hukuman dan konsekuensi restitusi, kita sering memberi hukuman atau enggak Pak Bu kepada murid kita? Jarang, tidak pernah atau sering? Jarang. Berarti kita masih memberi hukuman kepada murid. Iya. Mungkin nanti kedepannya bisa dikurangi Bapak Ibu, karena tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ini tidak saya baca karena sangat banyak sekali. Lagi. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid atau siswa tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi tidak ada rembukan dan lain-lain langsung. Contoh pada saat upacara, anak yang tidak memakai pakaian lengkap, topi, dasi, sabuk dan lain-lain. Kalau kita mendirikan anak tersebut di tengah lapangan, itu namanya hukuman atau tidak, Pak Bu? Konsekuensi. Gimana ya? Mendadak. Itu mendadak atau gimana? Nah, sudah di pengarahan terus jadi konsekuensi. Iya. Jadi kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati antara guru dan murid. Berarti konsekuensi. Gitu. Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Kalau mendadak hukuman. Iya. Kalau sebelumnya kita sudah memberitahu bahwa kalau hari Senin tidak membawa pakaian lengkap, maka kalian akan berdiri di tengah lapangan. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau belum dikasih tahu, nah kita sebagai guru langsung nyandak, langsung taruh di tengah lapangan, itu namanya hukuman. Itu. Dan anak itu tidak tahu kalau akan dihukum seperti itu. Kalau konsekuensi kan sudah tahu dia. Itu konsekuensi dan hukuman. Sedangkan yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari ketiga ini yang paling disarankan yaitu restitusi. Jadi kita sebagai guru nanti akan menjadi seorang manajer dengan suara yang lembut, bukan suara yang keras, dan menguatkan si anak tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Semangat. Menghadapi contohnya siapa ya? Kelas 6 siapa? Faisal. Apakah kita bisa dengan lemah lembut seperti manajer? Kalau bisa seperti itu Pak Bu, tapi kalau tidak bisa ya monggo terserah Bapak Ibu. Ya, nah ini ada beberapa pertanyaan. Membayar denda jika terlambat atau tidak mengerjakan tugas, ini hukuman atau konsekuensi? Kan sudah kesepakatan. Langsung dari rumah. Ya, ini sudah dibahas Bu ceritanya. Sudah.
Konsekuensi, oke. Betul, konsekuensi. Nah ini saya terapkan di kelas 5 Bapak Ibu. Jadi kelas 5 itu kalau ini kan zamannya zaman TikTok ya. Di TikTok itu ada video-video yang negatif banyak sekali. Jadi kelas 5 itu kalau mereka berkata kotor, entah itu apapun, kita kesepakatan kelas membayar denda. Dendanya berapa? 1.000 setiap mereka mengatakan kata-kata kotor. Dendanya 1.000 dan sampai sekarang sudah terkumpul sekitar hampir 90.000. Sudah banyak sekali. Tapi rencana saya mau berhentikan Bu karena tidak sesuai dengan ini. Gitu. Akan saya kembalikan untuk entah mereka mau menghias kelas atau apa seperti itu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Kali ini tanpa terencana. Oke. Lari betul ya hukuman. Kalau kembali ke tadi Bapak Ibu, saya terapkan denda di kelas 5 itu ternyata ada efeknya. Efeknya anak-anak saat ini dalam berkata kotor tidak pernah, jarang sekali. Beda dengan awal-awal dulu. Jadi mau saya hentikan tuh pikir-pikir dulu. Kalau saya hentikan nanti mereka kembali tidak seperti awal gitu. Jadi kadang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Lanjut yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ini sering dilakukan oleh anak-anak kita, betul dan betul. Nah, entah pakai apa tip X, ballpoint, spidol, bahkan dikerak-kerak ya. Nah itu. Jangan lagi ya, Dava ya dan kawan-kawan. Oke. Ya, ini merupakan konsekuensi. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Betul. Oke, itu Bapak Ibu mengenai hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Untuk restitusi kita bahas nanti di akhir-akhir. Sekarang, nah ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menghukum secara sedikit ya. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka pendek. Penghargaan contohnya memberi apa ya? Permen. Kalau nilai kamu 90 akan saya kasih permen 1 bungkus. 1 bungkus itu isinya 10. Nah, gitu. Tapi kalau tidak diberi permen, nilainya minim atau sedikit. Si anak akan apa ya? Ada motivasi dari eksternal. Kalau diberi permen, kalau saya dapat 90, maka saya dapat permen 90. Permen sebungkus. Gitu. Hanya jangka pendek aja pengaruhnya itu. Terus penghargaan tidak efektif. Belum efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contoh, yang dikasih jajan itu hanya 1 anak. Dava misalkan nilainya 80, Dinda nilainya 90. Yang dikasih penghargaan Dinda. Penghargaannya berupa entah uang atau apa. Nah si Dava kan 80, sama-sama nilainya baik. Maka penghargaan merusak hubungan. Biasanya nanti Dava iri dengan Dinda.
saling apa ya istilahnya merek dan lain-lain. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan, terus menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Oke, konsep yang kedua yaitu Bapak Ibu tentang ini keyakinan kelas atau peraturan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas atau peraturan kelas. Peraturan kelas bagaimana Bu Zulia? Peraturan atau keyakinan? Iya. Peraturan atau keyakinan. Di sini ditekankan bahwa kita harus membuat keyakinan. Dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan. Kalau peraturan itu masih seperti ini, tidak boleh datang terlambat. Nah, masih ada kata-kata negatifnya itu tidak boleh. Kita ubah menjadi keyakinan bahwa keyakinannya menjadi disiplin waktu seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Nah ini untuk menguatkan ini ada beberapa pertanyaan. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Untuk pengamanan, untuk keamanan, untuk menjaga keselamatan. Untuk apa lagi? Kita memakai helm itu untuk apa? Apakah untuk mentaati peraturan? Iya. Iya. Tapi secara keyakinan diri kita memakai helm itu yang pertama untuk keselamatan, untuk melindungi diri, kepala terutama, untuk melindungi diri dari panas. Itu keyakinan diri kita. Jadi yang awal mulanya ada peraturan harus memakai helm, maka terbentuk keyakinan diri kita bahwa memakai helm itu ternyata bisa melindungi diri dari kepala, dari panas, dari kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, menjaga kesehatan bumi. Apalagi Bapak Ibu? Tidak menyebarkan virus, mencegah penyakit dan lain-lain. Betul. Akan tetapi nomor 2 ini sering kita tentang pada saat tahun berapa itu kemarin? Pada saat corona. Iya. Neng dindi kok pakai masker dan lain-lain. Kita tentang itu. Termasuk saya tidak suka memakai masker. Tapi kalau sudah tahu tentang memakai masker di jalan terutama menghalangi debu yang ke wajah kita, tuh fungsinya menghindari penyakit, virus dan lain-lain. Itu Bapak Ibu. Jadi apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Jadi guru dan murid sepakat untuk membentuk keyakinan di kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Nilai-nilai universal tadi dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini Bapak Ibu semuanya, saya yakin di kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada peraturan kelas, sudah ada posternya, saya yakin.
Nah, ini prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, tanyakan murid tentang masalah atau harapan kelas. Curah pendapat dengan murid. Murid itu pengen apa? Pak, utamakan belajar kelompok misalkan. Atau Pak, datang tepat waktu. Kalau masuk harus mengucap salam dan lain-lain. Nah, setelah itu kita catat semua masukannya, catat. Ganti kalimat negatif menjadi positif. 4. Tinjau kembali curah pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, kalau sudah tersusun, tanda tangani kontrak keyakinan kelas dengan kita sebagai guru dan murid. Yang keenam, buat poster keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelas. Ada 6 langkah Bapak Ibu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Nah, ini contoh poster keyakinan kelas yang saya buat kemarin hari apa ya. Jadi anak-anak saya suruh untuk membuat kelas kalian pengen kalian apakan, pengen membuat peraturan apa. Mereka sudah menulis dan sudah saya simpulkan ada 9 keyakinan kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, belajar dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab terhadap tugas, menjaga kebersihan kelas, jujur, menghormati dan menyayangi teman, dan ini 5S. 5S itu apa, Via? Itu 4 itu. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Harus menerapkan 5S. Tapi ini belum sempat saya cetak Bapak Ibu. Baru hanya sebatas desain saja. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Silakan Bapak Ibu memilih. Kira-kira saya di bagian yang mana? Pak Malik bagian mana? Antara 5 ini. Penghukum? Iya. Pernah. Pemantau. Penghukum pernah, pemantau pernah. Manajer. Saya yakin semuanya pernah melaksanakan kelima ini semua. Kita pernah menjadi seorang penghukum. Kita pernah menjadi pemantau. Apalagi teman, setiap hari pasti. Membuat merasa bersalah. Dan seorang manajer. Dari kelima ini, kira-kira mana yang paling ideal dari seorang guru? Manajer, sudah jelas. Ini saya tulis besar sekali, manajer. Nah, ini bisa disimak Bapak Ibu. Ini contoh 5 posisi kontrol seorang guru. Ini seorang penghukum. Pada video untuk lebih memahami kelima posisi. Naren!
Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu yang pertama tentang penghukum. Galaknya sekali. Dulu di guru saya tidak ada yang seperti itu. Semuanya baik sekali. Tidak ada ya Bu ya. Tidak ada. Semuanya ramah dengan kata-kata yang lembut. Sekarang setelah penghukum, ya, membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Oke. Dari kelima video tadi dengan tokoh yang sama, dengan ibu-ibu yang sama dan murid yang sama tadi, yang paling ideal itu yang manajer. Namun yang paling asik tadi adalah sebagai teman, itu asik sekali. Ramah, sendaguro, itu asik. Jadi di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini dalam posisi manajer tadi merupakan praktek segitiga restitusi, di mana siswa di sini menemukan keyakinan dirinya sendiri tanpa ada motivasi dari luar. Mereka membangun motivasinya sendiri secara internal dari dalam dirinya sendiri. Nah ini, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas yang positif berhasil pada diri murid itu sendiri. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah sudah kita lihat dalam video yang posisi manajer tadi. Jadi guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab tanpa ada motivasi dari luar. Nah ini pengertiannya suatu proses dialog. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog antara guru dengan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini pengertiannya. Ini tidak usah, langsung ke contoh kalimatnya saja. Di sini beberapa kalimat dalam menstabilkan identitas, yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Di sini saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, dan sampai kamu berhak merasa seperti itu. Yang selanjutnya, kalimat dari validasi tindakan yang salah, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Ini kalimat dari guru ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini guru menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ini menanyakan kepada murid. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi tadi kita sudah membuat keyakinan di kelas, sudah dibaca dan dijalankan oleh siswa. Maka kalau siswa tersebut melanggar salah satu keyakinan tersebut, maka kita berhak menanyakan. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas kita yang ideal dan lain-lain. Selanjutnya, simak video. Oke. Jadi kemarin saya membuat video segitiga restitusi bersama kelas 5. Ini satu aja. Saya buat 2 Bapak Ibu. Yang pertama Nafis, yang kedua Aira.
Selanjutnya, pada kasus 2 yaitu Aira sering tidak mengerjakan tugas sekolah ataupun PR dikarenakan kata teman-temannya sering bermain HP saat di rumah sehingga lupa mengerjakan PR. Silakan duduk, Aira. Selamat pagi. Pagi Pak, Sudah sarapan ya? sudah. Oke, Aira. Tadi saya dapat info dari guru PAI kita bahwa kamu kadang bahkan sering tidak mengerjakan tugas APK. Nah, itu sama dengan kemarin pada saat pelajaran saya juga kamu tidak mengerjakan tugas. Iya Pak, kelupaan. Kenapa Pak bisa Iya lupa Pak. lupa ya? Jadi memang terkadang lupa itu wajar, tapi karena kita keasikan dengan yang lainnya, dengan contoh kemarin, pasti membuat kita akan lupa. Sekarang gini Aira, jadi kata teman-teman kamu di kelas itu, kamu kalau di rumah habis pulang dari sekolah, kamu itu sering bermain. Benar? Benar Pak, saya bermain HP kalau di rumah. Oh, gitu. Jadi kira-kira kamu tidak mengerjakan PR itu karena apa? Iya Pak, karena saya sering bermain HP saat pulang sekolah sampai malam, sehingga saya sering lupa mengerjakan PR. Ya wajar lah. Dan kamu dari pulang sekolah sudah bermain HP, sudah keasikan dengan HP, ya wajar saja kalau PR-nya tertinggal atau bahkan tidak dikerjakan. Sekarang gini, ayo kita pikirkan apakah bermain HP itu baik? Kan tidak ya. Nah, apakah tidak mengerjakan PR itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Tidak ya. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saya melanggar keyakinan kelas melaksanakan tanggung jawab sebagai siswa. Kamu jawab. Menurut kamu, tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting Pak. Penting ya. Sekarang, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu lakukan ketika mendapat PR atau mendapat tugas dari sekolah? Harus saya kerjakan dulu kewajiban saya sebagai siswa, mengerjakan PR dan belajar terlebih dahulu sebelum memegang HP. Ya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Saya akan lebih tanggung jawab terhadap tugas saya Pak, dan berjanji tidak akan bermain HP sebelum tugas-tugas saya sebagai siswa selesai. Oke, betul sekali. Jadi sebagai siswa kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai apa? Tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, belajar dengan baik, mengerjakan PR dulu. Jangan bermain HP. Oke, baik Aira, tetap semangat, jangan diulangi lagi ya. Iya Oke, Pak. silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf Bapak Ibu, backgroundnya seadanya. Jadi kemarin saya cari tempat, kira-kira di mana ya? Ya sini aja saya gitu. Jadi saya sudah sempat menata, bahkan pintu alat rebana aja masih terbuka itu. Tidak apa-apa. Itu mengenai praktek segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap Aira, bahwa Aira itu tidak pernah mengerjakan PR selama pelajaran saya dan Bu Vita. Itu hanya cerita Bapak Ibu, bukan beneran. Contohnya seperti itu. Oke. Oh, sudah selesai ternyata Bapak Ibu. Oke, dari mengenai disiplin positif sampai segitiga restitusi. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru semuanya? Bu Eni, bagaimana Bu? Ingin minta pendapat saja untuk mengenai pembuatan keyakinan kelas, misalkan diterapkan di kelas 1
itu bagaimana Pak? Kan karena anak kelas 1 pasti kan belum banyak bisa diajak komunikasi. Kebanyakan kita sebagai guru yang mendidik mereka. Jadi untuk menciptakan keyakinan sendiri itu Nggih. Menciptakan keyakinan kelas di kelas 1. Saya yakin kelas 1 sudah bisa diajak untuk mengobrol gitu. Sudah bisa kan? Kita langsung aja tanyakan, anak-anak, kira-kira kelas kita itu pengen kita apain? Terus Bu Eni misalkan ada pertanyaan, masuk tepat waktu, setuju? Nah, si anaknya merespon, setuju Bu, atau bahkan ada yang tidak setuju. Tidak setuju Bu, bangun saya kesiangan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kemarin kelas 5 itu saya suruh nulis. Kalau kelas 1 kan tidak mungkin suruh nulis. Jadi langsung aja langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi langsung jadi malah keyakinan kelasnya. Seperti itu Bu. Misal tidak boleh istirahat melebihi 15 menit. Jadi jam sekian harus sudah ada di kelas meskipun belum ada bel berbunyi, contohnya seperti itu. Jadi anak kelas 1 tidak usah untuk membuat di sticky note atau nulis, tidak usah, langsung aja ya seperti itu Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin ada tanggapan dari Bu Suriah. Sabar. Oke Bapak Ibu, tak terasa sudah 65 menit berjalan saya memaparkan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Saya harapkan ada beberapa materi yang masuk, kalaupun tidak ada tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting nantinya tujuannya sekolah kita menjadi sekolah yang baik, yang membudayakan budaya positif, disiplin positif, dan lain-lain. Dan kita mengurangi hukuman, menghukum tidak apa-apa menurut saya, tergantung anak tersebut seperti apa. Kan ada anak yang ngeyelan dan lain-lain. Kalau hanya sebatas kita membuat restitusi, kok kayak ndak mempan. Jadi kita bolehlah menghukum, tapi hukuman yang ringan-ringan saja, mendidik, yang bersifat mendidik. Jangan yang bersifat fisik, lari ataupun apalagi kita menjewer dan lain, tidak usah, jangan. Yang bersifat mendidik saja Bapak Ibu. Contoh hukumannya menghafalkan perkalian. Kalau tidak hafal tidak boleh pulang. Itu bagaimana Bu? Boleh? Kalau menghafalkannya baik, kalau tidak boleh pulangnya itu tidak kurang ya Bu ya. Oke. Ya saya kira sebagai pendidik kita sudah tahu lah mana yang baik, mana yang kurang baik untuk siswa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya berterima kasih dan mohon maaf apabila selama kurang lebih 65 menit ada kata atau sikap atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.